Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Zahra Afiatunisa dengan ujung NIM 058 dari kelas 2B. Perkenalkan, nama saya Dea Septiana Andini dengan ujung NIM 065. Nama saya Aida Latif Anissa dengan ujung NIM 066. Saya Nova dengan ujung NIM 070. Halo, saya Jihan Faijarul Awalin dengan ujung NIM 074. Hai, saya Resturia Ningsih dengan ujung NIM 078. Nama aku Satya Salsariza Putri dengan ujung NIM 102. Perkenalkan, nama saya Nadira Alika Putri dengan ujung NIM 106. What is antibiotic resistant? Antibiotik resistance atau resistensi antibiotik adalah tidak terhambatnya pertumbuhan bakteri dengan pemberian antibiotik. Penyebab utamanya adalah adanya penggunaan antibiotik yang tidak sampai habis sehingga bakteri tidak mati secara keseluruhan. Bakteri hidup yang tersisa akan menciptakan bakteri baru yang resisten terhadap antibiotik. Atau tenaga kesehatan adalah orang yang memberikan perawatan dan pelayanan kepada orang sakit, baik secara langsung sebagai dokter dan perawat maupun secara tidak langsung sebagai pembantu, teknisi laboratorium, atau bahkan penanganan limbah medis yang berperan untuk membangun ketahanan sistem kesehatan masyarakat. So what are the steps to prevent antibiotic resistance? Infection by ensuring your hands, instrument, and environment are clean. Ini merupakan pencegahan infeksi yang dilakukan untuk memastikan seseorang agar terhindar dari paparan infeksi di lingkungan sekitarnya. Ada beberapa hal untuk mencegah infeksi, yaitu pertama, mencuci tangan. Memakai hand sanitizer. Bersihkan alat-alat agar tetap bersih menggunakan antiseptik. Yang ketiga, memastikan lingkungan di sekitar bersih dari sampah. Sebelum membahas ke sana, kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu vaksinasi. Vaksinasi merupakan suatu cara pencegahan dari penyakit yang mana antibodi tidak dapat mengenali dan menyerang penyakit tersebut. Cara agar tubuh kita memberikan respon imun terhadap suatu penyakit yaitu dengan cara vaksinasi. Seperti contohnya pada pandemi COVID-19 kemarin, banyak orang yang tidak dapat memberikan respon imun yang optimal sehingga dapat menyebabkan beberapa gejala bahkan kematian. Hal ini terjadi karena tubuh tidak memiliki memori seperti ingatan tentang penyakit COVID-19 yang sebelumnya tidak pernah terpapar ke dalam tubuh, sehingga antibodi tidak dapat mengenali melawan COVID-19 secara optimal. Cara pencegahan yang dapat kita lakukan yaitu melakukan vaksinasi agar antibodi bisa mengenali virus COVID-19 sehingga bisa dilawan dengan antibodi secara optimal. If you think a patient might need antibiotics, where possible, test the perfume and find out which one. Yang pertama ada tes sensitivitas antibiotik, dilakukan di laboratorium untuk menguji efektivitas antibiotik terhadap bakteri penyebab infeksi. Misalkan pasien mengidap infeksi saluran kemih. Sampel urinnya diambil dari pasien, kemudian dikirim ke laboratorium untuk dianalisis. Nah, penyebab dari infeksi saluran kemih ini adalah bakteri E. coli. Lalu lab akan melakukan tes kepekaan antibiotik menggunakan metode diffusion. Beberapa antibiotik untuk mengobati ISK termasuk amoxicillin, trimethoprim sulfamethoxazole, ciprofloxacin, dan methylfurantoid. Nah, hasil tes berdasarkan zona hambatnya yaitu amoxicillin termasuk kategori resisten, trimethoprim sulfamethoxazole intermediate, ciprofloxacin sensitif, dan methylfurantoid sensitif. Ini ada tahapan pengobatan. Dokter meresepkan nitrofurantoin untuk menunjukkan bahwa E. coli sangat sensitif terhadap antibiotik. Selanjutnya dilakukan tes antibiotik alergi untuk melihat apakah pasien tersebut alergi terhadap antibiotik atau tidak. Dilakukan dengan cara yang pertama ada tes kulit. Antibiotik disuntikan ke bawah kulit dan dilihat reaksi alerginya. Yang kedua ada tes tempel. Zat alergi yang ditempelkan pada kulit dan reaksi alergi diamati. Yang ketiga tes darah. Sampel darah diambil dan diuji untuk antibiotik yang menandakan alergi. Only prescribe and dispense antibiotics when they are proven
Meresepkan dan memberikan antibiotik harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan indikasi medis yang tepat untuk mencegah terjadinya resistensi antibiotik. Langkah-langkah yang harus diperhatikan yang pertama yaitu diagnosis yang tepat. Pastikan diagnosis infeksi bakteri berdasarkan gejala klinis. Bila perlu dapat dilakukan tes laboratorium untuk dapat mengidentifikasi apakah Anda mengalami infeksi bakteri atau tidak. Hindari memberikan antibiotik untuk infeksi virus seperti flu untuk mencegah terjadinya resistensi antibiotik. Yang kedua, pemilihan antibiotik yang tepat. Pilih antibiotik berdasarkan jenis bakteri yang dicurigai dan lokasi infeksinya. Misalnya pada diare yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli dengan lokasi infeksi khusus. Perhatikan juga riwayat alergi pasien dan kondisi medis lainnya. Ketiga, dosis dan durasi, yaitu tentukan dosis yang tepat berdasarkan usia, berat badan, dan penyakit yang didiagnosis oleh dokter pada pasien. Kemudian berikan instruksi yang jelas tentang durasi penggunaan antibiotik. Jangan menghentikan antibiotik lebih awal meskipun gejala sudah membaik. Lalu mengikuti panduan ini dapat membantu dalam memberikan antibiotik dengan cara yang aman, efektif, serta mencegah perkembangan resistensi antibiotik yang merupakan masalah kesehatan global. Prescribe and despite the right antibiotic at the right dose for the right duration. Untuk mencegah resistensi antibiotik, tenaga kesehatan harus mengambil langkah yang tepat, yaitu meresepkan antibiotik dengan resep dokter dan menggunakannya hanya pada infeksi yang memang kritis. Memberitahu kepada pasien untuk menggunakan antibiotik dengan dosis yang tepat dan menghabiskannya secara tepat. Dosis antibiotik harus sesuai dengan diagnosis penyakit dan kondisi pasien. Dan pasien harus diberitahu untuk menghabiskan antibiotik tersebut meskipun gejala telah mereda, karena jika tidak dapat menyebabkan resistensi antibiotik. Memberitahu pasien untuk menghindari penggunaan antibiotik yang tidak teratur, seperti memberi jeda waktu 1 atau 2 hari. Desi ini antibiotiknya diminum 3 kali sehari, 1 tablet sesudah makan dan dihabiskan ya. Banyak resistensi antibiotik adalah kondisi di mana tidak terhambatnya pertumbuhan bakteri akibat penggunaan antibiotik yang tidak dihabiskan. Pemberian antibiotik diberikan oleh tenaga kesehatan seperti dokter dan apoteker. Tahapan untuk mencegah resistensi antibiotik, yang pertama ada diagnosis yang tepat oleh seorang dokter, yang kedua pemilihan antibiotik berdasarkan diagnosis dokter, yang ketiga tepat dosis dan tepat waktu sesuai anjuran dokter. Sekian, terima kasih dari kelompok 2. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.